selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang pengenceran suatu larutan. Masih bersama saya, Roni Sianturi. Pengenceran. Pengenceran itu adalah penambahan suatu zat pelarut yang umumnya air ke dalam suatu larutan. Nah, pengenceran itu umumnya untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi atau molaritas yang lebih kecil. Nah, sebelum dan sesudah diencerkan, zat terlarut tetap sama, karena yang ditambahkan adalah pelarut atau air. Jadi, dari pernyataan ini, kita ketahui bahwa N1 sama dengan N2, artinya mol awal sama dengan mol akhir. Nah, kita harus ingat bahwa dari molaritas sama dengan N per V, berarti kita peroleh mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Nah, dari N1 sama dengan N2, maka kita dapat rumus pengenceran adalah bahwa N1 itu M1 dikalikan dengan V1 akan sama dengan M2 dikalikan dengan V yang kedua. Di mana M1 itu molaritas sebelum diencerkan, V1 volume sebelum diencerkan, nanti angka 2 itu adalah setelah diencerkan. Maka M2 molaritas sesudah diencerkan, kemudian V2 volume sesudah diencerkan. Sebagai catatan, volume kedua di sini adalah volume total atau volume campuran. Volume total itu artinya volume pertama tambahkan dengan volume air. Nah, mari kita lihat contoh pertama. Ke dalam 60 ml asam nitrat 4 molar ditambahkan air sebanyak 140 ml. Maka ditanya berapakah konsentrasi bila sudah dicampurkan atau setelah diencerkan. Mari kita buat dulu data diketahui, berarti volume sebelum diencerkan 60, molaritasnya sebelum diencerkan 4, volume kedua berarti 60 tambahkan 140, maka sama dengan 200 ml. Maka yang ditanya adalah molaritas yang kedua setelah diencerkan. Dari rumus pengenceran, maka dapat M1 V1 M2 V2, kita masukkan angkanya 60 kali 4 sama dengan M2 kali 200. Nah, setelah kita hitung, dapatlah molaritas akhir 1,2 molaritas. Mari kita buat contoh kedua. Berapa mili air harus ditambahkan ke dalam 200 mili KOH 0,7 molar supaya konsentrasinya menjadi 0,5 molar. Jadi mari kita buat dulu data diketahui. Volume pertama 200, M1 0,7. Volume keduanya adalah V total tambah V air. Nah, yang ditanya adalah V yang ditambahkan, berarti V air. Supaya dapat M2-nya 0,5 molar. Nah, rumus pengenceran tetap kita masukkan datanya M1 0,7, V1-nya 200, kemudian M2-nya 0,5, V2-nya adalah 200 tambah volume si air. Setelah kita hitung dapat 140 sama dengan 0,5 dikalikan dengan V total. Maka dapatlah V totalnya adalah 280, berarti volume airnya adalah 280 dikurang 200 sama dengan 80 ml. Contoh ketiga. Misalkan ada suatu larutan asam sulfat sebanyak 200 ml, kepekatannya 98%, kepekatan di sini sama dengan persen berat, ya, dan massa jenis atau kerapatan 1,8 kg per liter. Jika asam sulfat tersebut dilarutkan dalam 398 ml, berapakah konsentrasi akhir? Nah, ingat kalau ada soal begini, kita harus cari dulu molaritasnya yang pekat. Biar lebih mudah, saya gambarkan dengan begini, sebuah wadah yang berisi sulfat pekat 2 mili. Nah, dari 2 mili ini, kalau ditambahkan dengan air 398 ml, maka volumenya menjadi 400 mili. Nah, bagaimana langkah untuk mengerjakan ini? Pertama,
kita harus cari dulu molaritas yang pekat dalam wadah ini. Kemudian setelah dapat molaritas pekat, kita gunakan rumus pengenceran. Maka kita cari dulu molaritas yang pekat sama dengan persen berat atau persen massa dikalikan dengan rho kali 10 per ml. Nah, kalau kita masukkan datanya 98 kali 1,8 kali 10 per MR nya 98. Bisa nanti kalian hitung air H tambah S tambah 4 air O. Maka 98 dengan 98 bisa dicoret. Kita peroleh dia molaritasnya sama dengan 18 molar. Nah, inilah namanya adalah molaritas larutan yang pekat. Nah, jadi setelah kita hitung, maka volume pertama tadi 2 mili, molaritas pertama yang sudah kita peroleh 18 molar, volume kedua 400 mili dari 2 tambah 398. Nah, ditanya adalah molaritas yang kedua setelah diencerkan. Kita masukkan ke rumus pengenceran yang sama, M1P1 sama dengan M2V2. Nah, kita masukkan 18 dikali 2 itu akan sama dengan molaritas kedua dikalikan dengan 400 volume keduanya. Oke, maka M2 dapat 36 dibagi 400. Kita peroleh dia 0,09 molaritas. Untuk lebih memahami tentang pengenceran, di sini saya berikan 4 soal latihan. Silakan Anda pelajari, kemudian coba jawabkan dan berikan jawaban kalian di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bersama Roli Sianturi.